Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul I Saw the Devil, menceritakan tentang aksi pembalasan dendam kematian kekasihnya terhadap seorang psikopat. Bagaimana kesurannya tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Pada suatu malam, terlihat seorang sopir bus secara kebetulan melihat mobil yang mogok di suatu tempat. Di dalam mobil sendiri ada seorang wanita cantik yang sedang nelpon kekasihnya, yaitu Kim So Yoon, seorang agen Badan Intelijen Nasional yang sebenarnya rada-rada cemas mengetahui kekasihnya dan malam-malam di luar. Si sopir bus kemudian mencoba menawarkan bantuan, akan tetapi si wanita mengatakan bahwa ia sedang menunggu mobil berderek. Meski begitu, si sopir pun tetap menawarkan bantuan tanpa alasan yang jelas. Hingga saat si wanita benar-benar menolaknya, tiba-tiba saja si sopir memukul kaca mobil wanita dan memukul si wanita dengan palu hingga pingsan. Singkat waktu, ia pun membawa wanita ke suatu tempat di mana tempat tersebut terlihat seperti tempat motong-motong daging. Dan benar saja, si sopir bus ternyata adalah seorang psikopat sadis. Terbukti dengan caranya mencincang si wanita hingga tewas saat psikopat sedang membersihkan tempat tersebut. Terlihat cincin pertunangan si wanita nyangkut di selokan. Keesokan harinya, seorang anak kecil menemukan kantong kresek yang ketika diperiksa isinya ternyata terdapat kuping manusia. Ia pun segera memberitahu orang tuanya dan singkat cerita, petugas kepolisian setempat melakukan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan kepala si wanita tunangan Kim yang dimutilasi oleh psikopat. Kim shock mengetahui tunangannya telah mati mengenaskan. Singkat waktu esok harinya, Kim menemui ayah si wanita. Sang ayah mertua mengatakan betapa menyesalnya ia tidak bisa melindungi putrinya sendiri dan hanya bisa memberikan kepedihan pada Kim. Lalu setelah selesai pemakaman, Kim terus saja termenung dan mengingat-ingat perkataan sang ayah mertua, bahwa jika ia menemukan si pelaku, ia akan memberikan ribuan kali lipat rasa sakit padanya. Singkat cerita, Kim meminta izin cuti pada atasannya mengingat hal yang sedang dialami oleh Kim. Sang atasannya sebenarnya memberikan cuti selama 1 bulan penuh agar Kim bisa menenangkan kembali suasana hatinya. Akan tetapi Kim mengatakan kalau 2 minggu saja sudah cukup. Kim kemudian meminta sebuah alat pelacak pada temannya dan dia pun mulai mencari 4 orang yang diduga terkait pada kasus serupa. Singkat waktu, Kim menemukan penjahat cabul yang sedang nonton Japan dan ia menghajarnya habis-habisan. Kim lalu memperlihatkan foto KTP saat tunangannya jadi korban pembunuhan. Akan tetapi si penjahat sama sekali tidak mengetahui apapun. Sebelum pergi, Kim memukul burung si penjahat agar ia tidak cabul lagi. Esok harinya, Kim mengikuti si penjahat kedua dan secara bodoh amat ia pun menabraknya dari belakang hingga si penjahat terpental. Kim lalu memeriksanya, akan tetapi sebenarnya tidak terlihat seperti pembunuh tunangannya. Meski begitu, Kim tetap memberikan hadiah tonjokan pada si penjahat sebelum ia pergi. Karena malam sudah larut, Kim memutuskan untuk beristirahat. Namun karena dendam yang tidak bisa disalurkan, ia pun tidak bisa tidur nyenyak. Dan melihat foto si penjahat ketiga yang dari raut wajahnya membuatnya merasa yakin kalau ia adalah pelaku sebenarnya. Sementara itu di tempat lain, psikopat kembali akan aksinya. Setelah di tengah perjalanan, ia menemukan wanita seorang diri. Seperti biasa dengan modus pengen bantu nganterin ke rumah, psikopat membawa wanita itu ke suatu tempat yang sepi dan benar saja. Ia secara tak segan memukul-mukul kepala si wanita hingga pingsan. Dan singkat waktu seperti biasa ia membawa korban ke rumahnya untuk dimutilasi. Setelahnya psikopat malah enak bedakan seakan tak ada sesuatu pun yang terjadi. Esok harinya Kim menanyakan keberadaan psikopat pada orang tuanya, akan tetapi mereka tidak mengetahui apapun karena psikopat sudah lama meninggalkan mereka dan seorang anaknya. Kim lalu menanyakan di mana keberadaan psikopat pada anaknya. Mendengar menyebutkan nama ayahnya, si anak malah merasa kesal. Singkat waktu, Kim menuju ke sebuah rumah yang diduga adalah rumah psikopat. Untuk memastikan, Kim menggeledah seluruh rumah tersebut hingga saat dia menuju tempat psikopat. Benar saja, Kim akhirnya mendapatkan bukti nyata di mana ia menemukan cincin kekasihnya. Hal tersebut tentu membuatnya merasa sadis sekaligus marah yang semakin menggebu-gebu. Di sisi lain, psikopat tengah kembali menjalankan aksi bengisnya. Ia membawa beberapa orang siswi untuk mengantar mereka pulang. Setelah mengatur rencana, akhirnya hanya tersisa 1 siswi dalam mobil tersebut. Psikopat sengaja tidak membangunkannya hingga saat malam tiba, psikopat menyekap siswi tersebut di sebuah kebun cabai. Sebelum membunuhnya, psikopat memaksa dan memperkosa si wanita.
Saat sedang enak kencret, mereka didatangi oleh seorang dan ya, itu adalah Kim yang sudah mengikuti psikopat sejauh ini. Psikopat mengira kalau Kim hanyalah seorang polisi biasa. Ia tidak mengetahui kalau sebenarnya Kim adalah seorang agen terlatih. Psikopat pun mencoba membunuh Kim dan tentunya Kim dengan mudah menghajarnya. Setelah berhasil mengalahkan psikopat, Kim sebenarnya bisa saja membunuhnya saat itu juga. Akan tetapi hal itu tersebut terlalu isikoid bagi psikopat. Ia pun mengurungkan niatnya. Kim lalu memasukkan sebuah alat pelacak pada mulutnya agar ia bisa mengetahui gerak-geri psikopat. Sebelum pergi, Kim melukai tangan psikopat dengan cara menginjaknya. Saat psikopat terbangun, ia mendapati sejumlah uang yang sengaja diberikan oleh Kim untuk mengobati lukanya, agar setelah psikopat sembuh, Kim bisa melukainya kembali. Kim sangat konsisten ingin memberikan ribuan kali lipat rasa sakit pada psikopat. Singkat waktu, psikopat pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Setelah selesai berobat, psikopat merasa tertarik pada seorang perawat cantik yang bekerja di sana. Si perawat merasa ngeri melihatnya dan ia menyuruh psikopat untuk segera membayar obatnya dan segera pergi dari sana. Saat memasuki ruang obat-obatan, si perawat dikejutkan oleh psikopat yang ternyata sudah menunggunya di sana. Karena semalam gagal mempas, psikopat memaksa sang perawat untuk membuka bajunya. Kim yang sudah menanamkan alat pelacak pada psikopat menguping percakapan dan menyadari kalau psikopat sedang melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Psikopat kemudian memaksa perawat untuk memakai mic karaoke-nya dan tak berselang lama Kim datang lalu kembali menghajar psikopat habis-habisan. Kim mengatakan pada psikopat bahwa ini hanya sebuah permulaan karena yang akan terjadi selanjutnya bisa lebih mengerikan. Ia kemudian menyayat kaki bagian belakang atau biasa disebut tendon Achilles atau jaringan penghubung tulang dan otot. Singkat waktu Kim kembali melepaskan psikopat di suatu tempat dengan keadaan kakinya yang telah diobati. Malam harinya psikopat mengunjungi rumah temannya untuk numpang istirahat yang mana ternyata dua orang temannya psikopat merupakan orang yang sama-sama psikopat. Dari pembicaranya, ternyata sebelum menjadi psikopat, mereka sebenarnya bercita-cita jadi teroris untuk menakuti dan mengancam orang-orang. Setelah makan makanan berprotein daging manusia, psikopat gendut pun menyuruhnya untuk beristirahat, sementara ia akan menyiapkan makanan buat esok harinya. Di luar rumah, Kim yang sudah mengikutinya ke sana berencana menyelip masuk. Si gendut kemudian membawa seorang wanita yang sengaja ia kurung untuk kebutuhan makanan mereka. Saat psikopat kanibal mencoba mencincang si wanita, Kim pun datang dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Bahkan ia mencoba memutilasi tangan si kanibal akan tetapi psikopat lain datang dengan membawa senjata api. Kim berusaha menghindar dari keluar dari rumah, lalu ia masuk kembali melalui lantai atas. Ia kemudian membawa sekotak kail pancing di sebuah tongkat untuk mempersenjatai diri. Tanpa ia sadari, si kanibal wanita mencoba menikamnya dari belakang. Akan tetapi dengan refleks, Kim langsung menghajarnya hingga pingsan. Tak berselang lama, si kanibal gendut datang namun lagi-lagi dengan mudah Kim menghajarnya habis-habisan, memukuli kepalanya hingga pingsan. Menyadari psikopat datang, Kim menyebarkan kail pancing tadi untuk menjebaknya dan saat terjebak, Kim langsung menghajarnya dan memukul psikopat tanpa ampun sepuasnya. Tak ingin cepat berlalu begitu saja, Kim bawakan psikopat untuk membiarkannya lolos dan agar suatu saat Kim dapat menyiksanya kembali. Singkat cerita, esok harinya, polisi membawa kedua psikopat kanibal untuk dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata, kepala kepolisian selama ini sedang menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kim. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, kepala kepolisian meminta ayah mertua Kim agar ia segera menghentikannya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu menjadi seorang monster untuk melawan monster. Akan tetapi, ayah mertua Kim hanya diam saja. Di rumah sakit, teman Kim menanyakan kenapa Kim tidak segera menyerahkannya saja pada polisi. Namun Kim berkata bahwa sakit yang ia alami tak akan pernah hilang sampai psikopat benar-benar membayar semuanya. Lalu teman Kim malah secara tak sengaja membahas kapsul pelacak yang ia berikan. Kim pun seketika panik karena takut psikopat mendengar percakapan mereka. Akan tetapi teman Kim mengatakan kalau ia sudah memberinya obat bius yang cukup untuk membuat psikopat pingsan. Sampai esok hari ternyata psikopat setengah sadar dan akhirnya ia mengetahui kalau Kim telah memasukkan sesuatu pada tubuhnya.
Singkat cerita, psikopat terbangun di suatu tempat. Dalam perjalanan, ia mengancam dan terus ngomporin suasana hati Kim dengan mengungkit-ngungkit tentang kekasihnya, bahwa si wanita mengaku tengah hamil sebelum psikopat membunuhnya. Mendengar itu tentu saja membuat Kim semakin emosi pada psikopat dan ia bergegas untuk mencarinya. Psikopat sendiri mendatangi klinik Tongfeng, di mana ia merampas obat-obatan agar bisa auto berak untuk mengeluarkan pelacaknya. Setelahnya, psikopat menelpon polisi dan mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri. Sementara Kim yang kehilangan jejak memutuskan untuk menanyakan psikopat pada temannya si kanibal, dan si kanibal gendut pun mengatakan kalau psikopat pasti akan pergi untuk membuat orang terdekat Kim menderita. Merasa sudah menang, si kanibal gendut pun tertawa dengan sepuasnya. Marah akan hal tersebut, Kim akhirnya merobek mulut si gendut hingga mati. Sementara itu, psikopat mendatangi rumah mertua Kim dan kita ketahui sendiri apa yang akan ia lakukan. Sikat waktu, Kim datang ke rumah mertuanya yang sudah dipasangi garis polisi. Untuk menerobos masuk, ia pun tak segan menghajar beberapa petugas agar ia bisa melihat keadaan di dalam rumah. Kim pun tak kuasa menahan rasa sedih yang begitu dalam ketika mendapati ayah mertuanya yang sedang sekarat. Setelah ia meninggal, tentu saja gejolak amarah dalam diri Kim semakin menjadi-jadi setelah kehilangan semua orang yang ia sayangi. Tak berselang lama, kepala kepolisian mendapatkan panggilan telepon dari psikopat yang meminta untuk memberikan teleponnya pada Kim. Psikopat mengatakan kalau ia sudah menang dan Kim tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena psikopat akan menyerahkan diri pada polisi. Sikat waktu, kepolisian pun menunggu kedatangan psikopat yang akan menyerahkan diri. Saat psikopat datang dengan jumawa, ia memperlihatkan beban mokopednya di tengah jalan. Namun tentu saja Kim datang ngebut full power, menculik lagi psikopat sebelum polisi sempat menangkapnya. Kim membawanya dengan mobil hingga saat malam tiba, Kim akhirnya mengikat psikopat di rumahnya sendiri. Dan tentu saja di sini psikopat menjadi bulan-bulanan Kim. Ia tidak segan mencolok matanya dengan rokok, lalu menusuk wajahnya dengan obeng. Psikopat pun meminta agar Kim segera membunuhnya saja. Tetapi Kim mengatakan kalau ini belum tentu saatnya. Untuk sesaat, psikopat memohon agar Kim bisa mengampuninya. Akan tetapi ia kembali ngeyel dan mengatakan bahwa bagaimanapun keadaannya, Kim tetaplah kalah karena ia sudah kehilangan semua orang yang dia sayangi. Mendengar hal itu, Kim keluar dan mengunci pintunya. Ia kembali masuk lewat pintu belakang dan memasang sebuah mekanisme alat pancung yang jika ada orang yang membuka pintunya, maka psikopat akan tewas saat itu juga. Dengan cara seperti itu tentunya seorang psikopat pun akan merasa takut jika harus mati begitu saja. Setelahnya Kim keluar rumah lewat pintu belakang. Dan saat dia pergi ternyata sebelumnya Kim sudah memanggil keluarga psikopat yang tak tahu apapun untuk datang ke rumah tersebut. Si ayah kemudian mencoba membuka pintu dan psikopat berusaha kuat untuk menahannya. Namun pada akhirnya pintu pun terbuka dan kepala psikopat terpenggal saat itu juga. Kim yang mendengarkan lewat radio merasa tak tahan mendengar jeritan histeris keluarga psikopat. Dan tentunya hal tersebut membuat Kim teringat akan orang-orang terkasihnya yang sudah mati. Sepanjang perjalanan Kim pun menangis dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.